Anda tentu sudah familiar dengan kata bullying. Bullying adalah tindakan tidak menyenangkan untuk menyakiti korban, baik secara verbal, fisik, maupun secara psikologis. Bullying dilakukan oleh orang yang menganggap dirinya kuat terhadap orang lain yang dianggapnya lemah secara fisik dan secara mental. Bagi para korban yang mengalami bullying, bisa saja menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Dampak yang ditimbulkan dari bullying adalah para korban merasakan depresi, gangguan kesehatan, menarik diri dari pergaulan, dan yang paling parah adalah percobaan bunuh diri. Berdasarkan hasil riset dari Program for International Student Assessment pada tahun 2018, terdapat 41,1% murid yang mengalami bullying di Indonesia. Indonesia sendiri berada di posisi kelima dari 78 negara dalam hal banyaknya murid yang mengalami bullying. Hal itu sangat menyedihkan, karena bullying bukan hanya berdampak terhadap individu, tapi juga terhadap bangsa, karena para korban adalah bagian dari bangsa itu sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana dampaknya bagi pembangunan bila ada bagian dari masyarakat yang tidak mempunyai motivasi untuk menjalani kehidupan. Ya, mereka adalah korban-korban bullying. Mereka memerlukan bantuan untuk dapat keluar dari permasalahan mereka. Walaupun bullying sering dikaitkan dengan mereka yang masih bersekolah, namun tahukah Anda, bullying bisa saja terjadi pada orang dewasa. Bahkan, pelaku maupun korban bisa saja orang dewasa itu sendiri. Self-bullying adalah perilaku di mana seseorang menjadi korban sekaligus pelaku dari bullying itu sendiri. Dengan kata lain, dia membuli dirinya sendiri. Untuk dapat menjalani hidup yang lebih baik, sebaiknya kita menghindari 7 ciri dari perilaku membuli diri sendiri berikut ini. Ciri pertama adalah self-labeling atau memberi label pada diri sendiri. Hal ini seperti kita memandang diri kita di cermin, dan bagaimana kita meyakini diri kita sendiri. Orang yang berpikir negatif akan memberi label pada dirinya sendiri. Mereka membuli dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang gagal, pemalas, pengecut, bodoh, dan hal negatif lainnya. Seseorang yang membuli dirinya sendiri akan memandang suatu peristiwa negatif yang terjadi pada hidupnya adalah sesuatu yang akan terjadi selamanya. Misalnya saja, bila suatu saat dia gagal, dia akan memandang dirinya sebagai kegagalan. Bila suatu saat dia bodoh, dia akan memandang dirinya sebagai kebodohan. Bila suatu saat dia tidak berhasil, dia memandang dirinya akan tidak berhasil untuk selama hidupnya. Pada kenyataannya, bila kita gagal, itu bukan berarti kita akan mengalami kegagalan selamanya. Bila kita tidak berhasil, itu bukan berarti kita tidak akan berhasil selamanya. Dan bila kita bodoh, kita bisa mengubah diri kita untuk terus belajar dan menjadi lebih pintar dari sebelumnya. Ciri yang kedua adalah menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus. Terkadang manusia melakukan kesalahan dalam hidupnya, tapi bukan berarti itu adalah kesalahan yang akan melekat selamanya. Harus ada saat untuk mulai dan melupakan masa lalu, karena hidup akan terus berjalan dan waktu tidak akan menunggu siapapun. Hidup bagaikan perjalanan di dalam mobil. Ya, memang terkadang kita harus memandang kaca spion, belajar dari pengalaman masa lalu, tapi bukan berarti kita harus berkutat dengan masa lalu. Kita harus tetap memandang ke depan menuju masa depan yang baru. Menyalahkan diri sendiri tidak akan menghasilkan apapun, tidak akan mengubah kesalahan di masa lalu. Yang bisa kita rubah hanyalah masa depan. Berhentilah membuli diri sendiri dengan menyesali apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Ciri yang ketiga adalah berhenti berusaha. Hidup adalah anugerah. Dengan berhenti berusaha, berarti kita telah menyia-nyiakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Orang yang membuli dirinya akan berhenti berusaha karena dia menganggap usaha itu tidak ada gunanya bagi dirinya. Dia merasa gagal dan menganggap kegagalan itu akan melekat selamanya pada dirinya. Tentu saja itu akan menghilangkan kesempatan untuk memberikan manfaat bagi kehidupannya. Tuhan telah memberikan bekal berupa kemampuan untuk kita. Untuk memaksimalkannya diperlukan kerja keras dan sikap pantang menyerah. Berhentilah membuli dirimu, lakukan yang terbaik, insya Allah kesuksesan akan datang pada waktu yang tepat. Ciri yang keempat adalah takut atas pendapat orang lain. Permasalahan dalam kehidupan seperti ombak, kadang dia mengecil, kadang pula dia membesar.
Bila diibaratkan sebagai nakhoda, kita harus dapat mengambil keputusan yang tepat, bukan hanya bergantung pada pendapat orang lain. Seorang yang membuli dirinya tidak dapat mengambil keputusan karena takut dengan pendapat orang lain. Bisa saja itu menyebabkan hidupnya menjadi seperti kapal yang karam. Ciri yang kelima adalah tidak mencintai dirinya sendiri. Seseorang kadang memilih seperti lilin. Dia menerangi orang lain, tetapi pada akhirnya cahayanya akan meredup dan mati. Jadilah seperti matahari. Dia menyinari dunia, tetapi cahayanya tidak mati. Dia memberi manfaat kepada semua benda, tetapi dia tidak melupakan dirinya sendiri. Cintailah dirimu sendiri sebelum engkau memberi cinta kepada orang lain. Anda berharga dan sepatutnya Anda menyadari itu. Ciri yang keenam adalah kecanduan mengeluh. Orang yang membuli dirinya akan melakukan banyak keluhan dalam hidupnya, terutama dilakukan melalui sosial media. Ketahuilah, mengeluh terutama melalui sosial media tidak akan menyelesaikan masalah. Sudah sepatutnya kita mencari solusi masalah yang lebih bijak. Ciri yang terakhir adalah tidak mau menjadi dewasa. Bekerja keras serta bertanggung jawab adalah ciri dari suatu kedewasaan. Bila kita tidak mau bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, itu berarti kita telah sedang dalam proses membuli diri kita sendiri. Itu adalah 7 ciri dari sifat membuli diri sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Semoga dengan perubahan, Tuhan akan membantu kita menemukan kesuksesan yang kita inginkan.